Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, kita masih bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini yang membuat kita semakin kuat untuk menghadapi begitu banyak cobaan-cobaan, tantangan-tantangan dalam kehidupan ini. Iblis terus bekerja untuk menggagalkan iman percaya kita. Tapi ketika kita berserah kepada Tuhan dan kita tinggal di dalam Tuhan, tidak akan ada yang bisa melawan kita, maka kita akan menjadi pemenang. Hari ini hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021. Biarlah Tuhan yang membuka segala aktivitas kita. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan supaya kita menjadi pemenang terus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita menyerahkan pikiran kita ke dalam tangan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 dikatakan demikian. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, hidup orang percaya itu adalah peperangan. Setiap orang percaya terus berperang melawan kuasa keinginan daging kita. Bagaimana supaya kita bisa memenangkan seluruh hidup kita yang masih tinggal dalam daging ini, yang masih tinggal dalam dunia ini, yang kita terus masih bergumul. Karena semua orang-orang bergumul di dunia ini, termasuk juga orang yang tidak percaya, demikian juga orang yang percaya. Dan kita banyak yang mengeluh, ya. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, kita terus berperang melawan kekuatan-kekuatan daging kita. Jadi peperangan kita juga bukan hanya melawan daging, tapi juga melawan roh yang bekerja, roh yang bergantayangan, yang selalu merusak hati dan pikiran kita. Roh-roh yang saya katakan di sini bukan kuntilanak, bukan gondoruo, bukan yang lain-lain, bukan. Tetapi yaitu roh setan yang berupaya untuk menghancurkan iman kita, yang membuat kita lemah dalam banyak hal, yang selalu kita merasa tawar hati, kecewa, hilang pengharapan dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya iman kita rusak, iman kita tidak teguh kepada keselamatan yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus. Rasul Paulus sudah mengingatkan, ada begitu banyak pergumulan-pergumulan, ada begitu banyak masalah-masalah. Bahkan di ayat yang ke-18, dia sudah ingatkan saudara-saudara dengan firman Tuhan kita ini. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Artinya dalam dunia ini kita selalu mengalami pergumulan dan penderitaan karena peperangan tadi. Peperangan melawan keinginan daging kita supaya daging kita itu dimenangkan oleh roh Allah. Supaya apa yang boleh kita lakukan dalam hidup ini itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita boleh tetap menjaga kebenaran, kita boleh tetap menjaga kekudusan dan kesucian, kemurnian hati kita. Itulah peperangan. Dan akibatnya secara kedagingan kita akan bergumul. Kita akan mengalami kesesakan dan bahkan menderita. Tetapi ingat, itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi itu, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Nah, sekarang ini yang mau dirangkum, mau disimpulkan dari seluruh perkataan-perkataan Paulus, dari pengajaran-pengajaran iman yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita. Dia simpulkanlah apa yang dikatakan tadi seperti firman Tuhan bagi kita hari ini, yaitu apa? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? If God be for us,
who can be against us. Artinya saudara-saudara, hanya ketika kita bersama dengan Tuhan saja, maka kita bisa melawan kuasa apapun. Sebab iblis sudah dikalahkan, sudah dihancurkan, dipertontonkan. Cuma kita masih tetap tinggal di dunia ini. Dan dia mau supaya jangan hanya dia saja yang berada di neraka. Iya, cuma iblis tidak mau supaya hanya dia saja yang yang ada di neraka. Sehingga dia ajaklah kita, dia usahakanlah, dia cobailah kita, dia buatlah penderitaan, pergumulan. Sehingga kita mengeluh, sehingga kita kecewa, marah, kesal kepada Tuhan, dan kita meninggalkan iman kita. Sehingga kita juga menjadi terlelap dalam arus kehidupan dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudara, tentunya kita tidak berharap bahwa kita adalah orang yang gagal dan orang yang kalah. Setiap orang pasti berharap bahwa dia akan menjadi pemenang. Tidak ada orang yang bersukacita menjadi orang yang gagal, pasti bersedih. Tapi kita akan merasa sukacita yang luar biasa saudara-saudara kalau kita tetap tinggal dalam kemenangan. Itu. Jadi kalau kita menang pasti kita akan bersukacita. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa bersukacita dan menang? Tinggallah di dalam Tuhan. Jika Allah bersama dengan kita, jika Allah di pihak kita, makanya cari Tuhan. Biarkan Tuhan datang kepada kita. Tuhan sebenarnya tidak perlu dicari. Tuhan terus mencari kita. Cuma kita yang harus membuka hati kita untuk dimasuki oleh firman Tuhan, dimasuki oleh Allah itu sendiri. Ketika Allah bersama dengan kita, maka kita akan kuat dan kita akan cakap untuk melawan segala-galanya. Roh Allah itu yang akan memampukan kita baik untuk berkata-kata, dan Roh Allah itu juga yang akan menguatkan kita untuk menghadapi setiap pergumulan-pergumulan kehidupan itu sendiri. Makanya terus hidup bersama dengan Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Terima kasih, kami bersyukur sekali kalau hari ini kami masih diteguhkan, dikuatkan oleh firman-Mu kembali. Ya Tuhan Allah Bapa kami, biarlah kami juga terus membuka hati dan pikiran kami, membiarkan Tuhan boleh masuk dan dengan perilaku-perilaku yang baik, supaya kami bisa mengalahkan kuasa keinginan daging dan kuasa-kuasa iblis yang selalu akan merusak kehidupan kami dan pengharapan iman kami. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku, tetaplah tinggal dalam Tuhan, supaya kita menjadi pemenang, supaya tidak ada lagi yang berani melawan kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Salam.